Halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan kali ini kita sudah sampai di matchday kelima ya, dari fitur PES 6, yaitu International Challenge. Kita pakai Italia. Kita sudah sampai di matchday keempat kemarin, mengalahkan timnas Spanyol ya di matchday keempat, dan mengumpulkan 12 poin sempurna dari 4 pertandingan. Kita perlu beberapa pergantian pemain, terutama seleksi ya. Kita seleksi terlebih dahulu. Yang capek-capek saja kita coret, kita drop dulu. Yang capek tentunya Alessandro Del Piero. Kita drop dulu untuk kita masukkan di pertandingan kali ini, yaitu bisa nanti kita pilih Vincenzo Laquinta mungkin ya, kita masukkan nanti. Dan kenapa kita melakukan pergantian pemain ini, karena memang di sisi lain Hungaria itu kualitasnya masih di bawah kita, jadi perlu penyegaran pemain dengan memasukkan Vincenzo Laquinta. Kemudian nomor punggung kita ganti juga menjadi 15. Jadi memang untuk setelah kualifikasi European kualifikasi Eropa, nantinya di fitur PES 6 ini, yaitu International Challenge, akan lanjut ke babak turnamen FIFA World Cup atau Piala Dunia setelah kita melakukan penyisian babak dan tentunya lolos secara langsung. Kita baru beberapa pergantian pemain yang tadi saya sampaikan. Laquinta jadi ada di squad yang kita bawa, DSP istilahnya, atau susunan pemain yang kita bawa, karena tadi kita drop sebentar dari Alessandro Del Piero karena kecapean. Marco Materazzi kita pairingkan di belakang dengan Alessandro Nesta. Angelo Peruzzi juga kita perlu masukkan untuk rotasi tipis-tipis lah, biar Buffon nggak selalu bermain ya. Karena Hungaria sepertinya masih di dasar klasmen di babak grup ini, di fase grup, karena tim lainnya kuat-kuat ya. Ada Italia yang kita mainkan, kemudian ada Spanyol, ada juga Portugal. Andrea Pirlo akan kita pasang sebagai deep lying playmaker tentunya. Ini dia pertandingan fixture kelima di Stadion Ferenc Puskás Stadium. Puskás memang menjadi legend dari Hungaria. Fixture kelima, Hungaria menghadapi Italia. Ini dia klasmennya. Hungaria tentu masih paling di bawah karena lawan-lawan cukup kuat ya. Masih 0 poin dan kita sempurna dengan 12 poin, 4 kali kemenangan dari 4 pertandingan. Dan special case-nya adalah kita melakukan dua comeback spesial di pertandingan melawan Spanyol di pertemuan pertama dan Portugal di pertemuan pertama. Dan ini dia striker yang akan kita pasangkan di sini adalah Alberto Gilardino dan Luca Toni. Harapannya akan bisa mencetak lebih banyak gol karena dua-duanya merupakan striker murni. Dan kita drop terlebih dahulu ya, Francesco Totti. Dan ini dia babak pertama, hujan sepertinya mengguyur Stadion Puskás Stadium, tapi tidak menjadi halangan dari Italia untuk menggempur dari menit pertama. Kali ini bola dikuasai tadi oleh timnas Hungaria. Gira kali ini mencoba melakukan counter attack tadi. Kali ini Gira dibayang-bayangi oleh 3 pemain Italia. Nesta kali ini ke Camoranesi, melebar ke Andrea Pirlo. Kali ini Alberto Gilardino gagal tadi. Kali ini bola masih dipegang oleh Hungaria karena bermain di kandang mereka agak lepas. Fabio Grosso kali ini mencoba dari sisi kiri penyerangan timnas Italia. Antonio Di Natale ke tengah, Luca Toni. Mauro Camoranesi kembali ke Luca Toni. Kali ini maksudnya tadi mencari kawan tapi agak jauh tadi ya formasinya. Kali ini bola dikuasai oleh Gira dari sisi Hungaria, dari sisi sebelah kanan. Masih save tadi, save penting di awal-awal dari Angelo Peruzzi dari sebelah kanan sisi pertahanan Italia, ditembus tadi Zambrotta dari sisi sebelah kanan. Kali ini counter attack dari
Italia, Antonio Cassano dari sebelah kanan kali ini mencari kawan dia. Antonio Cassano nice ke Alberto Gilardino mencari teman dia. Luca Toni kali ini nice ke kiri, overlap dia Fabio Grosso mencari maksudnya tadi, dan offset juga dia maksudnya tadi ke Alberto Gilardino. Bola ke Andrea Pirlo nice, sang anchor di playing midfielder dari Italia. Luca Toni kali ini mencari kawan dia ke nice ke Antonio Di Natale, kembali ke Luca Toni. Umpan tarik maksudnya tadi ke Mauro Camoranesi, tapi bola dibuang oleh sisi pertahanan Hungaria. Kali ini Antonio Di Natale ke Mauro Camoranesi mencari teman dia ke Antonio Cassano, Alberto Gilardino. Gagal tadi. Alberto Gilardino mencoba pressing tapi bola dibuang. Kira berduel dengan Alessandro Nesta. Nice sekali. Pairing yang sama-sama kuat walaupun tidak dengan Fabio Cannavaro ya, dengan Alessandro Nesta dan Marco Materazzi. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan timnas Hungaria gagal tadi. Mauro Camoranesi ke Andrea Pirlo mencari kawan dia. Antonio Di Natale melebar ke tengah sekarang ke Camoranesi, gagal dari kontrol yang terlalu jauh dari Fabio Grosso. Lemparan ke dalam dari Italia, Antonio Di Natale kali ini membawa bola ke Andrea Pirlo. Melebar sebelah kanan, Zambrotta coba syuting. Ditepis tadi oleh kiper dari Hungaria, overlap dari bek kanan Gianluca Zambrotta. Pirlo umpan lambung gagal tadi, masih dibuang. Fabio Grosso menguasai bola kali ini. Gagal dari lakukan sliding tackle kali ini. Counter attack coba dilakukan dari sisi sebelah kanan lagi. Nice Zambrotta, tapi bola termasuk dalam pelanggaran. Kali ini umpan lambung. Nice, Marco Materazzi kuasai bola ke Antonio Cassano. Kali ini coba berikan ke Andrea Pirlo, ke Antonio Di Natale kali ini ke Alberto Gilardino. Nice sekali, tapi bola dari Alberto Gilardino. Luca Toni, sotekan kecilnya masih ditepis, masih diblok oleh kiper Hungaria tadi. Duel udara kali ini Mauro Camoranesi. Free kick tadi, pelanggaran kepada Andrea Pirlo. Gianluca Zambrotta lakukan umpannya lambung ke Luca Toni, tapi gagal berduel. Kali ini dari sisi kiri gantian pertahanan timnas Italia, hampir pelanggarannya serupa tadi Fabio Grosso. Kali ini nice sekali body balance dari Fabio Grosso. Marco Materazzi ke Mauro Camoranesi, kali ini ke Andrea Pirlo mencoba lagi, masih penasaran dengan gol pertama. Onside kah ini? Offside nih. Masih penasaran Italia dengan gol pertama, gejala gawang Hungaria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Hungaria dari back sebelah kanan. Kali ini sang motor serangan kah ini, Takac mencari kawan dia. Gagal tadi, maksudnya dioper ke tengah. Marco Materazzi naik ke Mauro Camoranesi. Dipotong tadi. Offset kah ini? Kovac? Tidak offset, tapi nice sekali tadi body balance blocking dari intercept dari sang pairing bertahan Marco Materazzi dan Alessandro Nesta. Luca Toni kali ini dapatkan bola, mencari kawan dia. Luca Toni gagal. Corner kick untuk Italia. Andrea Pirlo angkat bola, pankan lambung ke Luca Toni. Gagal. Antonio Cassano berduel kali ini, gagal juga. Bola dikuasai di sisi penyerangan timnas Hungaria. Counter attack mereka. Kira kali ini melebar. Gagal dapat tadi. Nice. Lewat dari Marco Materazzi. Masih ada Alessandro Nesta. Dua pairing yang saling menutupi. Kali ini Fabio Grosso agak cepat dia ke depan. Mauro Camoranesi dipotong lagi oleh lini tengah dari timnas Hungaria. Masih 0-0 di stoppage time babak pertama. Belum ada gol tercipta. Tapi memang pertahanan Hungaria cukup solid membendung segala penyerangan dari timnas Italia. Offset kah ini? Offset. Korsos offset, dan sepertinya half time whistle akan ditiupkan oleh wasit. Dan betul, skor kacamata masih menjadi skor di babak pertama. Dan ini dia babak kedua. Dari statistik tadi memang kita menguasai, tapi belum mampu menjebolkan jala gawang dari timnas Hungaria. Fabio Grosso kali ini dari sisi sebelah kiri gagal tadi melakukan passing
Kali ini counter coba dilakukan oleh Hungaria. Nice tadi Andrea Pirlo melakukan intercept. Alberto Gilardino kali ini ke sisi sebelah kanan. Antonio Cassano mencari kawan dia. Luca Toni sangat jauh tadi. Masih dihalau juga oleh pertahanan dari timnas Hungaria. Kali ini build up coba dilakukan dari belakang langsung ke depan, ternyata di blok. Masih gagal tadi Fabio Grosso berduel. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Hungaria coba adu sprint dia. Anthony Di Natale terpaksa membantu pertahanan terlambat. Sambaran header nanti, untung masih lambung tinggi, belum mencapai atau membuat save tambahan dari Angelo Peruzzi. Anthony Di Natale dari sisi sebelah kanan pertahanan Hungaria. Wih, bola cukup menukik tadi ke Gianluca Zambrotta. Lagi-lagi overlap dilakukan oleh Gianluca Zambrotta. Cassano kali ini, Antonio Cassano mencari kawan Alberto Gilardino ke Mauro Camoranesi, tapi masih dipotong tadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Italia coba. Nice, Alessandro Nesta, lagi-lagi Alessandro Nesta memotong. Dan Marco Materazzi gantian juga, tidak mau kalah dia. Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Luca Toni ke Antonio Cassano. 1-2 dia, satu kali sentuhan. Alberto Gilardino. Tidak. Depan gawang dilakukan pressing, tapi bola gagal masuk ke celah gawang timnas Hungaria dan Fabio Cruz agak kecapean. Kita masukkan Massimo Odo dan sang breaker Gennaro Gattuso. Kita masukkan menggantikan Mauro Camoranesi. Kali ini bola lambung tadi tidak ada yang menyambar. Antonio Di Natale kali ini sendiri dia. Antonio Di Natale coba lakukan shooting, masih datar dan melebar. Bola dikuasai oleh timnas Hungaria, lambung sekali. Andrea Pirlo berduel tadi, gagal direbut tadi oleh Gennaro Gattuso. Bola di sebelah kanan, coba lakukan kali ini. Outmove ke dalam, dan dengan pergantian pemain kita tambah tadi baru 2 ya. Kita perlu tambahan stamina mungkin. Lebih butuh untuk menit 70 ke atas sepertinya nanti. Kali ini masih 60 ya. Kita sudah melakukan 2 pergantian pemain lagi. Antonio Cassano dari sisi sebelah kanan, maksudnya tadi gagal ke Gennaro Gattuso. Masih Odo kali ini. Lebar ke Antonio Di Natale. Gennaro Gattuso mencari kawan dia. Alberto Gilardino, Antonio Cassano. Nice, 1-2. 1-2 yang cantik tadi dari Antonio Cassano dan Alberto Gilardino, tapi gagal untuk menjebol celah gawang dari timnas Hungaria. Kali ini masih belum kebobolan dari sang puncak klasemen Italia menghadapi sang juru kunci Hungaria. Masih 0-0 di menit ke-70, masih skor kacamata. Kali ini coba kira, nice, lagi-lagi Alessandro Nesta. Pirlo ke Alberto Gilardino, kali ini ke Luca Toni mencoba counter attack mereka. True ball maksudnya, tapi terlampau dekat dengan back dari Hungaria. Berduel Gennaro Gattuso kali ini coba berduel dengan pemain dari Hungaria tadi, Antonio Cassano. Nah, 1-2 dia dengan Alberto Gilardino. Antonio Cassano lagi mencari kawan dia. Antonio Cassano coba ke bawah ke pinggir, umpan lambung ke Luca Toni. Bola datang ke kepala Luca Toni, header kencang, tinggal tus dan masuk. 1-0. Akhirnya pecah telur pertandingan kali ini. Match streak 5, Luca Toni membuka lagi keran golnya. Ini dia, Antonio Cassano membawa ke pinggir dan boom. Tidak ada lompatan, tidak ada usaha, hanya menunggu bola datang dan menjeploskan si kulit bundar dengan header ke gawang dari Hungaria. Bergantian pemain terakhir yang ketiga, kita masukkan Vincenzo La Quinta, pemain yang kita masukkan lewat seleksi tadi untuk super sub menggantikan Antonio Di Natale. Kali ini dari Hungaria mencoba mengejar ketertinggalan. Tentu mereka juga tidak mau dengan poin yang 0 ya di fase grup. Mencoba mencari gol. Angelo Peruzzi kali ini build up dari belakang. Timnas Italia, Marco Materazzi melebar ke Massimo Odo. Gennaro Gattuso kali ini kembali ke Odo. Ini dia Vincenzo La Quinta, sentuhan pertamanya Gennaro Gattuso.
Nice, kembali ke Massimo Odo mencari kawan dia. Umpan lambung kalau Alberto Gilardino gagal. Gattuso tadi maksudnya kembali ke Odo dan goal kick sepertinya dari timnas Hungaria. Umpan lambung. Duel kali ini Gennaro Gattuso dengan pemain Hungaria lini tengahnya. Luca Toni. Oh, nice ball ke Alberto Gilardino. Gilardino sangat-sangat tenang. Sangat-sangat mudah melewati kiper. True ball dari Luca Toni. Dua striker, seperti yang saya sampaikan saat awal pertandingan. Dua striker murni bertemu dan boom, masing-masing mencetak satu gol dengan bonus tambahan satu assist oleh Luca Toni dan diceploskan dengan sangat-sangat dingin oleh Alberto Gilardino. 2-0 timnas Italia unggul dari Hungaria. Andrea Pirlo kali ini memotong dari Gennaro Gattuso. Nice ball, through ball ke Antonio Cassano. Terlalu jauh Antonio Cassano tadi melakukan sprint terlalu dekat dengan kiper Hungaria. Nice Alberto Gilardino membantu pertahanan. Gianluca Zambrota gagal tadi. Kali ini dari sisi penyerangan lewat tengah ya dari Hungaria. Nice. Vincenzo Laquinta membantu pertahanan dia. Gilardino ke Gattuso. Gilardino lagi mencari kawan dia masih. Vincenzo Laquinta memang kita tadi masukkan di seleksi awal tadi ya menggantikan Alessandro Del Piero karena Alessandro Del Piero cukup kecapean dengan sangat selalu bermain dan stamina-nya cukup terkuras. Nah, gagal tadi trouble dari Vincenzo Laquinta. Counter attack dari Hungaria kali ini. Nice, Andrea Pirlo kiri ke Laquinta, Andrea Pirlo lagi kali ini ke tengah. Antonio Cassano mencari kawan dia, Luca Toni. Gennaro Gattuso mencoba mencari kawan. Gennaro Gattuso mencoba back pass. Dan boom, onside. 3-0, 3 gol tanpa balas, saling berbagi assist. Tadi Luca Toni ke Alberto Gilardino, sekarang Alberto Gilardino kepada Luca Toni. 3-0 Italia unggul dan ini dia tes, boom, kiper hanya terperana, boom, one touch dan shoot power yang kencang dari Luca Toni. 3-0 kill the game, memantapkan kemenangan dari timnas Italia. Dan dengan skor ini, dengan kemenangan ini, dipastikan timnas Italia akan lolos, ini dia, ke babak berikutnya dengan fitur PES 6 yang tadi saya sampaikan, International Challenge. Artinya kualifikasi zona Eropa telah kita hadapi dan telah kita lolos ke babak berikutnya ya berarti. Tapi masih ada satu pertandingan di fixture terakhir nanti menghadapi timnas Portugal. Luca Toni mendapat bintang dengan 2 golnya dan 1 assist. Begitu juga dengan Alberto Gilardino. 1 assist juga kepada Luca Toni. Dan ini dia next oponennya Portugal. Memang di pertandingan terakhir kualifikasi zona Eropa dengan 6 pertandingan, walaupun sudah dipastikan ya kita lolos ke zona berikutnya atau Piala Dunia langsung sepertinya kalau sudah auto lolos. Itulah dengan fitur yang ada di PES 6 International Challenge. Mungkin sekian dulu teman-teman video untuk match day kelima kali ini. Kita lanjut lagi ke match day 6 dan tentunya di Piala Dunia yang telah kita lolos dari kualifikasi. Kita lanjutkan di International Challenge matchday kita berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.